Jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Itu adalah batasan yang benar. Jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Jadi kalau Bapak tidurnya jam 10, ya setengah 7 harus sudah makan, Pak. Kalau tidurnya jam 9, sebelum maghrib sudah makan. Tapi Bapak jangan tidur jam 11. Karena tadi kita sudah jawab. Jangan tidur larut malam, karena jam 11 sampai dengan jam 1 waktu tidur kita pulas di situ. Karena di situ tubuh kita sedang melakukan bersih-bersih. Vertigo, pegel-pegel, kesemutan itu bukan penyakit, tolong dicatat, itu adalah alarm tubuh kita. Cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Contoh diare. Diare itu bukan penyakit, Pak, itu alarm tubuh. Cara tubuh ngasih tahu bahwa usus Bapak lagi banyak sampah, makanya dibuat diare, dikeluarkan. Lagi diare, lagi dibuang sampahnya, baru 5 kali BAB, sudah dimampetin pakai Nyudiatap. Ayo. Nggak jadi bersih, Pak. Orang zaman dulu, minumnya broklat. Garam Inggris, supaya apa? Dibersihin ususnya. Nah, kalau sekarang kalau diare, malah dimampetin. Buru-buru pakai Nyudiatap, apalagi kalau pakai Imodium, hati-hati, itu obat keras. Efek dari Imodium, efek dari Nyudiatap itu membuat gerakan peristaltik usus Bapak semakin lama semakin melemah. Apa yang terjadi? Lama-lama akan menjadi sembelit. Ya, biarin aja diare, Pak. 10 kali ya enggak apa-apa. Yang penting jaga jangan sampai dehidrasi. Minum Oralit atau kalau enggak ada Oralit campur gula sedikit plus garam. Yang bagusnya garam Himalaya atau kalau ada lebih bagus lagi air kelapa hijau. Insya Allah akan sembuh sendiri itu. Ya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita rasakan ini merupakan satu tindakan tubuh dalam rangka membuang racun. Salah satunya ada diare tadi. Kesemutan yang sering kita rasakan, pegel-pegel, nyeri, napas pendek, semua yang kita rasakan sekali lagi itu bukan penyakit, Pak. Jangan obati alarm tubuh kita. Jangan hilangkan alarm tubuh kita. Contoh, masjid ini punya alarm kebakaran. Bapak beli alarm kebakaran. Tujuannya apa sih? Kalau ada api, walaupun apinya masih kecil, alarm itu akan berbunyi keras, betul? Memberitahu warga di sekitar bahwa ada kebakaran di masjid. Suatu saat alarm kebakaran masjid ini berbunyi. Apa yang Bapak lakukan? Datang ke masjid, cari sumber apinya di mana, padamkan apinya. Selesai, Pak. Ya. Tapi yang Bapak lakukan setelah alarmnya berbunyi, bukan dicari sumber apinya di mana, alarmnya diputus kabelnya. Ya pastinya tidak berbunyi lagi. Setelah itu Bapak pulang lagi ke rumah, tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Masjid ini kebakaran habis, sadar-sadarnya apinya sudah besar. Susah dipadamkan? Susah. Ini yang terjadi jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Akibat seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik. Pusing, Panadol, Paramek, pegel-pegel, Neurimasil, asam urat, piroksikam, allopurinol, hipertensi, amlodipin, enggak salah sebetulnya. Enggak ada yang salah juga dengan obat itu. Tapi yang bijak adalah periksa, cari tahu penyebabnya, obati penyebabnya. Ya. Cuman untuk melakukan pemeriksaan holistik memang tidak mudah. Bukan hanya tidak mudah, karena di Indonesia memang masih jarang. Ya. Dan yang kedua mahal, saya katakan mahal. Tetapi insya Allah ini tidak berlaku di klinik kami. Insya Allah di klinik kami pemeriksaan holistiknya terjangkau, Pak. Ya, karena sudah lebih dari 50.000 jemaah di Jabodetabek melakukan medical check up holistik di klinik kami. Ya, baik. Alhamdulillah materi selesai, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban: gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Lalu bagaimana solusinya? Jangan pulang dulu karena terakhir ada solusi. Cara sehat ala Rasulullah SAW.
Tapi sebelum masuk ke situ, sudah persiapkan pertanyaan, silahkan. Karena kita di sini membuka sesi tanya jawab, ya maksimal 5 orang ya. Silahkan Pak. Yang belakang dulu sudah 7 tangan di awal. Silahkan Pak. Dokter udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dokter mengatakan kita hindari makan malam. Kalau kita tidur jam 11, batas makan malam itu jam berapa? Itu pertanyaannya. Kedua, detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh itu otomatis sebenarnya kalau kita memang hidup sehat dengan pola hidup yang sehat. Nah, beberapa saran apa yang dokter bisa berikan untuk sehari-hari yang bisa kita lakukan, makanan apa yang kira-kira? Kalau tadi kan dokter bilang ada tomat untuk prostat, ada alpukat untuk apa tadi saya lupa. Beberapa yang saya catat tadi. Nah, mohon itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung jawab ya. Mau tadi pertanyaan pertama tadi kurang jelas apa Pak? Batas makan malam, detoksifikasi. Baik, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Itu adalah batasan yang benar. Jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Jadi kalau Bapak tidurnya jam 10, ya 6:30 harus sudah makan Pak. Kalau tidurnya jam 9, sebelum maghrib sudah makan. Tapi Bapak jangan tidur jam 11. Karena tadi kita sudah jawab, jangan tidur larut malam, karena jam 11 sampai dengan jam 1, waktu tidur kita pulas di situ. Karena di situ, tubuh kita sedang melakukan bersih-bersih. Oke, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, makanan apa yang dianjurkan? Nanti insya Allah pertanyaan Bapak akan terjawab di cara sehat ala Rasulullah SAW. Ya, daripada 2 kali nanti coba ditunggu sebentar karena nanti ada jawabannya di situ. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya mau tanya Pak, pengobatan holistik ini apakah dulu pernah ada dokter Hembing? Apakah Hembing juga menggunakan itu? Ya. Terus yang kedua, sebaiknya kita sampah di dalam perut, apakah kita harus melakukan cuci perut? Ya. Semacam broklak, terus makan buah, itu sebaiknya sebelum makan apa sesudah makan Pak? Baik. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ada 3. Apakah Prof. Hembing salah satu praktisi pengobatan holistik? Bukan Pak. Prof. Hembing adalah praktisi pengobatan tradisional. Apa bedanya dengan obat herbal tradisional dengan obat herbal holistik? Beda Pak. Sama-sama dari bahan yang sama, tetapi teknologinya berbeda. Contoh, untuk mengobati penyakit kanker, itu ada kandungan yang ada di dalam green tea, tahu green tea? Teh hijau dan kayu manis. Tetapi untuk mengobati penyakit kanker stadium 1, ini baru ngomong stadium 1, belum stadium 2 dan 3. Itu membutuhkan jumlah yang sangat banyak kalau Bapak minumnya secara tradisional. Apalagi kalau bicara penyakit kanker stadium 2, 3. Tetapi sekarang ada satu herbal dengan konsep holistik, dikemas dengan teknologi yang sangat tinggi. Karena saya pernah didatangi oleh seorang distributor obat herbal dari Spanyol Pak. Mereka menemukan satu formula dapat mengobati penyakit kanker stadium 4. Bukan lagi stadium 1, 2, 3. Tapi pengobatan kanker stadium 4 kesembuhannya 70%. Oh, ini bagus sekali, ini kabar bagus. Apalagi stadium 3 itu naik lagi persentase kesembuhannya bisa 90%. Stadium 1 dan 2 itu bisa 100%. Kembali lagi ini kan sembuh atau tidak adalah izin Allah, tetapi ikhtiarnya apa gitu kan.